Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel yang akan membahas seputar IRP Odo ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menambah wawasan kita semua ya teman-teman. Oke, kita akan mulai pembahasan untuk IRP Odo kali ini. Stay tune teman-teman. Oke teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai modul manufacturing teman-teman. Ini merupakan modul lanjutan dari modul PLM. Oke, kita mulai teman-teman. Teman-teman bisa mengklik modul manufaktur. Nah, modul manufaktur ini adalah modul yang digunakan untuk proses manufaktur ya teman. Mulai dari penjadwalan dan melakukan proses manufacturing order. Kemudian untuk penggunaan dari manufaktur ini adalah yang pertama dan yang paling utama, seperti biasa kita melakukan yang namanya configuration teman-teman. Teman-teman bisa klik top menu configuration. Nah, di sini ada beberapa submenu ya teman-teman. Untuk yang pertama, teman-teman bisa melakukan settingan di work center terlebih dahulu teman-teman. Nah, pengertian work center ini sendiri yaitu tempat berlangsungnya sebuah kegiatan manufaktur atau produksi. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan input mengenai work center yang teman-teman butuhkan. Dan kemarin kita sudah melakukan penginputan work center di modul PLM. Teman-teman bisa cek videonya ya sebelumnya. Oke, kemarin itu kita memasukkan yang namanya work center pencucian teman-teman. Nah, apabila teman-teman ingin menginput work center baru, teman-teman bisa melakukannya dengan cara klik new, kemudian isikan work center yang teman-teman butuhkan dan isikan mengenai informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan dan ingin teman-teman masukkan di work center ini. Namun di sini saya tidak akan melakukan yang namanya input work center saja teman-teman, karena sudah ada kemarin kita sudah menginput work center. Oke, jika sudah menginput work center, kemudian kita beralih ke operation. Nah, di menu operation ini adalah proses dan aktivitas dalam produksi teman-teman. Artinya tindakan yang diberikan ke suatu barang akan dilakukan operasi apa. Nah, kemarin kita sudah melakukan input operation pada bill of material keripik pisang ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul operationnya, yaitu pencucian dan pemotongan dengan bill of materialnya di keripik pisang. Kemudian work centernya yaitu pencucian, kemudian work center untuk pemotongan dan pembersihan. Jadi setelah keripik pisang dicuci, lalu dipotong, lalu dilakukan pembersihan juga. Kemudian untuk durasi waktunya teman-teman itu sekitar 10 menit. Jadi pencucian 10 menit dan pemotongan 10 menit teman-teman. Nah, apabila teman-teman ingin menambahkan operasi baru, teman-teman bisa melakukan penambahan di button new, kemudian isi dengan operasi yang teman-teman inginkan. Di sini teman-teman bisa input sesuai dengan data yang teman-teman punya ya. Dikarenakan operation pada keripik pisang ini memerlukan yang namanya
penggorengan, maka kita akan input operasi penggorengan, teman-teman. Penggorengan. Nah, dengan bill of materialnya keripik pisang. Kemudian work centernya di kompor 1. Nah, apabila teman-teman belum menginput work center di bagian kompor ini, teman-teman bisa lakukan sesuai dengan video sebelumnya, teman-teman. Oke, untuk duration computationnya kita set berdasarkan manual saja, teman-teman. Misalkan untuk penggorengan keripik pisang ini dibutuhkan waktu selama 15 menit, teman-teman. Mungkin cukup ya, enggak terlalu gosong dan enggak terlalu mentah, jadi pas lah intinya. Oke, untuk worksheetnya di sini teman-teman bisa input dengan file PDF atau Google Slide atau teks ini untuk apa ya fungsinya, untuk acuan atau SOP mungkin ya teman-teman, jika teman-teman ada, atau misalkan untuk memberikan keterangan mengenai tingkat kematangan dari si keripik pisang ini. Kita tulis saja deskripsinya, goreng hingga warna coklat keemasan. Oke, sudah. Oke, kita save manually dengan klik manually di atas ini. Oke, kita lihat apakah sudah terbentuk. Nah, sudah terbentuk ya teman-teman operation penggorengan dengan bill of materialnya, kodenya KP1 keripik pisang, kemudian work centernya di kompor 1, set durationnya manually, kemudian untuk durasinya selama 15 menit. Oke, setelah melakukan configuration ini, selanjutnya teman-teman diminta untuk teman-teman, jika teman-teman belum memasukkan produk, teman-teman bisa nih melakukan yang namanya input produk di bagian top menu produk, kemudian teman-teman pilih produk. Nah, di sini pada video sebelumnya kita sudah menginput yang namanya produk garam, kemudian minyak goreng, pisang, dan gula. Itu sebagai bahan penyusun dari keripik pisang. Kemudian apabila teman-teman ingin menambahkan produk baru, teman-teman bisa klik new. Kemudian di sini akan tampil data-data yang diperlukan dalam menginput produk baru, dan teman-teman bisa isi sesuai dengan keperluan yang teman-teman inginkan. Oke, namun di sini saya tidak akan menginput produk baru karena produk yang sebelumnya sudah saya input ya teman-teman. Oke, setelah itu kita ke bill of material. Nah, di sini kita pertama-tama setting terlebih dahulu bill of materialnya, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, bahwa bill of material itu daftar dari material penyusun dari suatu produk akhir. Nah, pada video sebelumnya kita sudah men-input bill of material berupa keripik pisang, teman-teman. Jadi studi case-nya ini saya akan membuat yang namanya keripik pisang dengan kode referensinya yaitu KP1, BOM type-nya manufacturer this product. Apabila teman-teman ingin menambahkan bill of material baru, teman-teman bisa melakukannya dengan new, isikan data informasi mengenai bill of material ini, teman-teman. Oh iya teman-teman, nah di PLM kemarin pada video sebelumnya, jika ada penambahan atau perubahan mengenai struktur komponen dari bill of material ini, maka secara otomatis di modul manufacturing juga akan berubah. Nah, manufacturing ini terintegrasi juga dengan modul product lifecycle management. Seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah ya kan untuk kita menggunakan ERP Odoo ini. Efektif dan efisien tentunya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kemudian jika teman-teman sudah melakukan input bill of material, selanjutnya kita melakukan yang namanya operation.
Nah, di operation ini kita akan mulai dengan yang namanya order manufacturing atau permintaan untuk membuat suatu keripik pisang. Jadi memanufaktur komponen yang sudah ada untuk dibentuk menjadi keripik pisang. Teman-teman bisa klik di tab menu operation, kemudian teman-teman klik manufacturing order. Nah, di sini belum ada ya teman-teman yang dilakukan saya sebelumnya ini belum ada, karena di sini saya memfilter berdasarkan to-do yang sedang dilakukan. Nah, kita mulai saja teman-teman. Pertama-tama teman-teman klik new, lalu akan tampil seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman isikan mengenai data-data yang diminta oleh si Odoo ini di bagian modul manufaktur. Kita tulis saja produknya itu keripik pisang. Nah, saya ingin membuat keripik pisang sebanyak 1 kilo nih teman-teman. Kemudian kita setting kuantitinya 1 kilo saja. Ini bebas ya teman-teman, teman-teman ingin menambahkan berapa kilo pun terserah. Nah, secara otomatis jika kita mengklik keripik pisang, maka bill of materialnya pun akan secara otomatis terinput ya teman-teman. Nah, dan juga komponen penyusun dari keripik pisang ini juga sama, sudah terinput seperti pisang, gula, garam, dan minyak goreng. Untuk schedule date atau jadwal dilakukannya manufacturing order atau MO ini, teman-teman bisa setting di schedule date. Nah, teman-teman bisa setting di sini nih. Teman-teman ingin memanufaktur produk ini pada tanggal berapa. Di sini saya akan men-set up dan saya ingin keripik pisang ini diproduksi pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 2023. Oke, jika sudah, di sini ada N-nya selesainya itu jam 8.48 15 detik. Ini berdasarkan set duration selama work order ini. Oke, untuk responsible-nya, penanggung jawabnya itu Ramadan Al-Fariji. Oke, teman-teman, jika teman-teman ingin menambahkan komponen baru juga teman-teman bisa nih di sini di headline. Nah, selanjutnya kita cek lagi teman-teman work ordernya. Nah, oke, di sini sesuai yang sudah kita input barusan teman-teman, di sini sudah terinput lagi penggorengan ya teman-teman. Nah, dengan operasi ini penggorengan, kemudian work center-nya di kompor, kemudian produknya keripik pisang, kuantitinya 1 kilo, kemudian expected durasinya atau ekspektasi durasinya selama 15 menit. Sini, oke. Oke, kita susun saja teman-teman. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Dan di sini kita klik saja penggorengan. Kompor 1 keripik pisang, sininya penggorengan selama 15 menit. Jadi total ekspektasi durasi pembentukan keripik pisang ini selama 35 menit. Oke, jika sudah maka kita confirm ya teman-teman. Di sini ada byproduct juga, produk yang dihasilkan dari selama keripik pisang ini di manufaktur ada remahan keripik. Jadi ketika terbentuk maka akan dikirim ke WH-1 stok dengan UOM-nya gram. Oke, untuk miscellaneous-nya di sini ada tipe operasi di PT Go Green Adventure Manufacture. Jadi keripik pisang ini akan dimanufaktur di PT Go Green Adventure.
Kemudian komponen locationnya untuk komponen penyusunnya berada di WHG1 stok. Kemudian jika sudah selesai akan dikirimkan ke WHG1 stok. Oke, seperti itu. Jika sudah selesai, kita klik confirm untuk mengkonfirmasi bahwa MO ini sudah siap nih teman-teman, udah ready banget. Kita klik confirm. Oke, di sini sudah terbentuk ya teman-teman mengenai dokumen pembuatan dari si keripik pisang ini dengan kode WH/MO/0027. Oke, kita plan, kita rencanakan. Oke, untuk komponen statusnya itu available, artinya tersedia teman-teman. Namun jika status komponennya ini tidak tersedia, maka teman-teman bisa melakukan yang namanya reordering rules atau pembelian di produk purchase kemarin untuk mengisi stok ya teman-teman. Oke, jika sudah sesuai, sesuai keinginan yang kita inginkan, kita klik produce all untuk memulai MO ini. Nah teman-teman, udah selesai nih, sudah selesai mengenai manufaktur si keripik pisang ini. Jadi perkiraan 30 menit dan selesainya pun 35 menit. Ini kalau sesuai teman-teman, mungkin di lapangan akan berbeda kasusnya ya teman-teman. Oke, di sini ada work order mengenai penjelasan atau urutan per menit, per jam selama manufaktur order ini. Bisa teman-teman data di bagian work order. Caranya adalah teman-teman bisa klik di open work order. Nah, teman-teman bisa isikan nih headline-nya di sini, misalkan penanggung jawabnya Ramadan, kemudian durasinya berapa, end date-nya itu berapa. Misalkan di sini jam 8, dari jam 8.08.37 selesai pada waktu 08.18.37 detik. Jadi sudah selesai selama 10 menit sesuai teman-teman dengan settingan waktu yang kita lakukan untuk operasi pencucian atau pemotongan ini. Oke, ini sudah selesai, kita hapus saja. Oke, untuk misalkan kita selesainya nih teman-teman tidak tepat waktu nih teman-teman, misalkan tidak 10 menit, misalkan kita setting misalkan 15 menit selesainya. Nah, di sininya ada keterangan teman-teman produktivitasnya kenapa. Misalkan di sini ada yang namanya misalkan ada kompor meledak misalkan, atau kita klik view all. Oke, di sini ada performa energy speed, pengurangan kecepatan, save. Nah, sudah terbentuk nih teman-teman. Jadi ekspektasi durasinya 30 menit, namun ketika real duration-nya itu 32 menit. Oke, save. Kemudian sudah selesai teman-teman. Nah, untuk manufacturing order sudah selesai teman-teman. Nah, di sini ada button apabila kita ingin melakukan sesuatu terhadap MO yang sudah terbentuk atau produknya sudah terbentuk. Misalkan unboil ini ketika kita akan ketika si produk sudah jadi, namun kita ingin memisahkan kembali part-partnya, jadi untuk melakukan reboil. Kemudian sini ada unlock, sini ada scrap. Oke, sudah jadi teman-teman.
kita bisa lihat di manufacturing order, kita remove to-do-nya, kita scroll ke bawah. Nah, untuk proses MO-nya sudah jadi ya teman-teman, di sini paling bawah dengan kode MH/MO/triple 027 today keripik pisang, kuantitinya 1 kilo, kemudian expected durasinya 35 menit, namun di lapangannya 32 menit selesai. Oke. Nah, di sini. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa klik di work order, kemudian klik work order di menu top operation teman-teman. Kita hapus dulu, kita scroll paling bawah. Nah, di sini sudah ada teman-teman dari work center atau work order yang sudah dilakukan, dari operasinya pemotongan, mulai dari pemotongan, pencucian, penggorengan. Di sini sudah terinput semua teman-teman, keripik pisang, kemudian finish semua. Oke, sudah selesai semua. Nah, untuk alurnya itu sendiri, maaf saya tidak jelaskan di work center ya teman-teman, karena tadi saya lupa untuk menjelaskan mengenai work center overview ini. Nah, ini itu untuk men-tracking ya teman-teman dari si produk yang kita ingin manufaktur, nanti dia ada di mana. Ini untuk OE-nya tadi kita di pisang teman-teman, keripik pisang. Kita lihat apakah ada di sini. Oke, kita lihat apakah ada. Ini data yang sebelumnya teman-teman, bukan studi case yang kita lakukan. Nah, jadi di sini sudah tidak ada teman-teman, sudah komplit intinya. Sudah tidak ada lagi progres yang terhambat atau yang belum selesai. Oke, juga operasi yang sudah selesai. Kemudian di sini ada unbuild order yang tadi sudah saya sampaikan, jika suatu produk ini ingin dilakukan pembongkaran ulang, bisa dilakukan di unbuild order. Dan di sini ada scrap juga apabila produk yang dihasilkan menjadi barang reject yang akan dikirim ke scrap. Oke, untuk selanjutnya itu ada di kita bisa melakukan perencanaan manufacturing ini. Jadi sini ada planning by production atau planning by work center. Di sini adalah perencanaan berdasarkan rencana. Di sini perencanaan berdasarkan oleh work center, dan di sini adalah MPS ya teman-teman, atau Master Production Schedule. Nah, di sini sudah terlihat mengenai MPS-nya. Nah, di sini teman-teman bisa nih melakukan yang namanya add produk. Di sini sudah saya masukkan sebelumnya teman-teman. Add produk, kita pilih pisang, dia pisang. Nah, di sini ada safety stock target. Jadi target stok amannya ini dia ada di berapa kilo. Misalkan kita pilih 10 kilo untuk stok aman. Kemudian ini minimum untuk pengisiannya replenish, yaitu misalkan kita input saja 15 kilo, dan untuk maksimumnya kita pilih di 100 kilo atau kita pilih di 50 kilo aja deh. Oke, kita save. Maka dia akan muncul ya teman-teman di paling atas di keripik pisang. Kemudian actual forecast demand-nya. Forecast demand itu adalah peramalan permintaan teman-teman. Kemudian di sini ada suggested replenishment
atau pengisian terhadap si stok dari keripik pisang ini. Kemudian di sini ada forecasted stock, artinya stok yang sudah kita bentuk ya teman-teman, atau on hand dari si keripik pisang ini. Nah, ketika teman-teman klik di sini, karena tadi kita sudah membuat MO, maka di sini akan muncul teman-teman. Nah, di sini 2 manufacturing order. Kita klik. Nah, di sini sudah ada nih teman-teman, down. Di sini juga ada down. Oke, ini Oktober 15, kita apply ini saja. Matching price general. Oh iya, jadi di sini belum ada yang namanya vendor, teman-teman. Jadi si keripik pisang ini belum kita lakukan yang namanya list vendor. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sudah selesai. Kemudian di sini ada reporting. Jadi reporting ini digunakan apabila teman-teman ingin melihat laporan manufaktur. Kita bisa klik di top menu reporting, kemudian klik work order. Nah, sini sudah terbentuk ya teman-teman. Jadi work order ini expected durasinya berapa, kemudian pemotongan pembersihan 60. Kita bisa klik issue-nya di sini. Expected durasinya berapa menit. Oke, selanjutnya ke manufacturing order. Nah, di sini juga sudah terbentuk ya teman-teman. Tadi keripik pisang yang sudah kita bentuk di sini ya teman-teman. Jadi produk kuantitinya ada 2 teman-teman. Jadi tadi kita melakukan yang namanya MO sejumlah 2 kilo keripik pisang teman-teman. Di sini sudah terinput ya. Oke, kemudian di sini ada OE-nya mengenai work center. Oke. Untuk pembahasan manufacturing order ini cukup sekian ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan ataupun ide ataupun ingin mengkritik mengenai penyampaian yang saya sampaikan tadi, teman-teman bisa chat di kolom komentar ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Terima kasih teman-teman.